子红一直有被跟踪的感觉，并且后期强者。 Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 244. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kincen mampu memecahkan formasi itu, makanya dia berani bertaruh. Lalu, jika kamu gagal memecahkan formasi ini, apa yang kamu taruhkan? Jika saya gagal, kamu boleh melakukan apapun terhadap saya akan mematuhimu, ucap Kincen. Baiklah, kita sepakat, ucap Joe Puppet dan memandang semua orang di sana. Lalu dia berkata lagi, kalian semua telah mendengar taruhan saya dengan bocah ini. Jika salah satu pihak mengingkari taruhan ini, saya harap kalian dapat mengambil tindakan. Bocah ini benar-benar berani bertaruh. Formasi pusat peruntuhan ini mungkin sudah ribuan tahun lamanya terbentuk. Bahkan Jausun Master formasi tingkat 6 sudah beberapa lama ini menganalisa formasi namun belum bisa mematahkannya. Bocah ini terlalu naif, sembrono, dan sangat ceroboh. Bertaruh dengan hal yang jelas dia akan kalah, pikir sebagian orang di sana yang nampak menghela napas dalam. Di bawah banyaknya tatapan semua orang, Kincen perlahan-lahan berjalan menuju pusat reruntuhan. Kincen beberapa kali memutari pusat reruntuhan dan terus menganalisa dengan ekspresi yang serius. Semua orang yang melihat Kincen hanya melihat-lihat terus-menerus tanpa mengatakan sesuatu. Mereka nampak bertanya-tanya, apakah bocah ini benar-benar bisa mematahkan formasi ataukah dia hanya bermain-main? Bagaimana? Apakah kamu bisa memecahkannya? Ucap Joe Puppet yang nampak memandang sebelah mata dan meremehkan Kincen. Ini seharusnya adalah formasi yang terbentuk secara alami, ucap Kincen setelah memeriksa. Formasi alami? Bagaimana mungkin bisa terbentuk formasi alami di tempat seperti ini? Ucap sebagian orang di sana yang nampak menertawakan Kincen. Namun di saat beberapa orang tertawa, tiba-tiba Joe Puppet terkejut. Di saat analisanya, sebelumnya dia juga menemukan formasi ini adalah formasi alami. Namun dia menyadari hal itu setelah pemeriksaan yang cukup lama. Tapi Kincen ini hanya beberapa saat melihat dan langsung mengetahuinya. Melihat ekspresi serius Joe Puppet, ekspresi orang-orang di sana juga perlahan-lahan berubah. Yang kamu katakan memang benar, tapi apakah kamu bisa memecahkannya atau tidak? Ucap Joe Puppet. Dia sudah mengetahui bahwa formasi ini adalah formasi alami. Namun hal yang sulit adalah memecahkan formasinya. Sebelumnya dia telah mencoba namun gagal. Formasi ini tersusun dengan seluruh rawa maut hitam. Metode yang kamu gunakan keliru. Jika kamu sebelumnya mencoba menerobos formasi secara langsung untuk memecahkannya, kamu tidak akan mampu. Bahkan jika kamu mampu, kamu hanya akan menghancurkan seluruh rawa maut hitam. Ucap Kincen menjelaskan seraya mencibir metode Joe Puppet yang salah sebelumnya. Menghancurkan rawa maut hitam? Apakah kamu sedang menakuti kami semua? Ucap Joe Puppet yang nampak tidak percaya. Untuk membuktikan kata-katanya, Kincen memperlihatkan susunan formasi alami yang terhubung dengan seluruh rawa maut hitam kepada Joe Puppet. Dengan petunjuk Kincen, akhirnya Joe Puppet dapat melihat susunan formasi yang terhubung dengan rawa maut hitam di depannya. Joe Puppet terkejut. Ternyata benar-benar terhubung dengan seluruh rawa maut hitam. Pantas sebelumnya saya tidak bisa memecahkannya. Ternyata metode yang saya pakai salah, ucap Joe Puppet yang nampak terkejut. Jika benar-benar tidak ada cara untuk memecahkan formasi ini selain menghancurkan rawa maut hitam, namun menerobos formasi dan menghancurkan rawa maut hitam itu sama sekali tidak mungkin. Lalu untuk apa kita jauh-jauh datang ke sini? Pikir semua orang di sana yang nampak kecewa. Bocah, apakah kamu sekarang bisa memecahkannya? Ucap Joe Puppet yang nampak senang. Jika Kincen tidak mampu memecahkannya, maka Joe Puppet akan menang taruhan. Lalu Kincen membuat segel formasi.
Kincen meletakkan secara acak beberapa segel formasi di sekitar pusat reruntuhan. Nampak formasi pusat reruntuhan sedikit berubah. Dan beberapa saat kemudian, cring, sebuah lubang muncul. "Lihatlah, formasi ini sudah dipecahkan," ucap Kincen dengan santai. "Bagaimana ini mungkin?" ucap Joe Puppet yang nampak terkejut. Matanya melotot. Dia tidak menyangka Kincen dapat dengan mudah memecahkannya. Bahkan meskipun Kincen memecahkan formasi di depan matanya, dia sama sekali tidak mengerti metode yang digunakan Kincen. Nampak semua orang di sana juga terkejut, seperti Joe Puppet. Apa yang tidak mungkin? Semua formasi memiliki kelemahan, termasuk formasi yang terbentuk secara alami ini. Jika kamu mengetahui kelemahannya, maka kamu dapat memecahkannya, ucap Kincen di sana. Jadi Kincen memasang segel formasinya di titik-titik kelemahannya, dan secara alami formasi itu juga akan terpecahkan. Semua orang di sana juga nampak terkejut. Ternyata bocah ini benar-benar seorang master formasi dan bahkan mungkin lebih hebat dari Joe Puppet, pikir orang-orang di sana. Tiba-tiba seorang pria tua dengan buru-buru ingin masuk ke dalam lubang pintu masuk. Orang itu beraninya ingin masuk terlebih dahulu, ucap orang di sana yang nampak mencibir dan kesal. Namun di saat pria itu akan masuk, tiba-tiba cahaya putih muncul dan langsung mementalkannya. "Mengapa saya tidak bisa masuk?" ucap pria itu. "Mengapa masih ada penghalang? Bukankah anak ini telah memecahkan formasi?" pikir orang-orang di sana. "Hanya satu langkah lagi dan saya akan benar-benar membuka formasi ini. Namun sebelum itu ada satu hal yang belum dilakukan tentang pertaruhan sebelumnya," ucap Kincen sambil memandang Joe Puppet. Tiba-tiba tatapan semua orang juga memandang ke arah Joe Puppet. Wajah Joe Puppet nampak jelek. Dengan reputasinya, dia sekarang harus menyembah Kincen sebagai tuan. Tentu ini sangat berat baginya. "Walaupun kamu telah membuka lubang, tapi kamu belum sepenuhnya membuka formasi karena belum ada yang bisa masuk ke dalam," ucap Joe Puppet, dan beberapa orang di sana juga mengiyakan kata-kata Joe Puppet. Namun Xiaowus Huang dari dinasti Daxia berkata, "Walaupun formasi belum terbuka sepenuhnya, tapi anak ini telah menang dalam taruhan, dan Joe Puppet harus melaksanakan kesepakatan taruhannya." Namun Joe Puppet nampak masih mengelak. Yang dikatakan Tuan Joe Puppet benar. Formasi ini belum bisa dimasuki, itu berarti ini belum bisa disebut dipecahkan, ucap Mo Xincheng dari Royal Bespila seraya menggelengkan kepalanya. Mendapati hal itu, Kincen lalu membuat beberapa segel formasi lagi. Dan cring, cahaya putih yang menghalangi lubang masuk itu tiba-tiba menghilang. Untuk memverifikasi, Kincen meminta kepada Pangeran Xiaowus Huang yang membela Kincen sebelumnya untuk mengirim seseorang ke dalam. Xiaowus Huang kemudian memerintahkan pengawalnya yang bernama Su Sun untuk masuk dan memeriksa. Kincen juga menyuruh budak hitam untuk pergi ke dalam bersama Su Sun. "Bagaimana? Apakah kalian semua percaya bahwa formasi ini telah benar-benar saya pecahkan?" ucap Kincen setelah semua orang melihat budak hitam dan Su Sun benar-benar masuk ke dalam. "Siapa yang tahu kalau bawahanmu dan Su Sun pergi kemana?" ucap Joe Puppet yang nampak mengelak. "Apakah kamu tidak ingin menepati taruhan? Selama kamu tidak menepati taruhan, siapapun tidak akan bisa masuk ke dalam pusat reruntuhan. Jika kalian mampu, silahkan saja pecahkan formasi ini dan buat pintu masuk kalian sendiri," ucap Kincen di sana. Semua kekuatan besar di sana menatap Joe Puppet. Seseorang di sana berkata, "Tuan Joe, kamu telah kalah bertaruh sebagai master formasi yang terhormat. Apakah kamu tidak akan menepati kata-katamu?" Tentu mereka di sana ingin buru-buru memasuki pusat reruntuhan dan mendesak Joe Puppet untuk mengaku kalah. Wanita tua Guyue juga berkata, "Tuan Joe, karena kamu telah sepakat bertaruh, maka kamu harus menepati kesepakatan taruhan itu. Papiliun Xuanyin saya membenci orang yang tidak menepati kata-katanya." Papiliun Xuanyin, gumam Kincen yang nampak tidak asing di saat mendengar nama itu. Mendengar semua komentar itu, Joe Puppet tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dengan berat hati dia melangkah ke hadapan Kincen. "Saya akui, saya telah kalah," ucap Joe Puppet sambil memberi hormat kepada Kincen.
Karena kamu telah kalah, saat ini kamu telah menjadi budakku. Mulai hari ini kamu boleh mengikutiku. Sekarang berlututlah untukku, ucap Qinchen di sana. Dengan sangat berat, Zhu Popet, seorang master formasi tingkat 6 yang memiliki reputasi cukup tinggi di wilayah dinasti ini, sekarang berlutut kepada Qinchen di bawah tatapan semua orang. Namun di dalam hati dia mencibir, "Nak, tunggulah, jika ada kesempatan saya akan membunuhmu." Karena Zhu Popet telah menepati taruhan, lalu Qinchen membuka lubang pintu masuk menuju pusat reruntuhan. Pada saat ini di belakang di antara kerumunan seorang pria berbaju hitam sedang memandang Qinchen dengan dingin. Itulah orangnya, untungnya saya tepat waktu dan tidak kehilangan jejak. Tuanku memerintahkan saya untuk menangkapnya hidup-hidup. Namun sekarang waktunya belum tepat. Terlalu banyak orang saat ini, jika saya menangkapnya sekarang itu akan menarik banyak perhatian, ucap pria berbaju hitam itu seraya menyipitkan matanya. Dia orang yang diutus Sekte Setan Darah untuk menangkap Qinchen. Pada saat ini satu persatu kelompok orang mulai memasuki pusat reruntuhan. Di sisi lain di kelompok Royal Bespila, "Ayah, apa yang harus kita lakukan kepada bocah itu?" ucap Mo Xiang bertanya. "Konflik kamu dan anak itu sepertinya harus secepatnya diselesaikan. Namun sekarang tahan dulu, kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam pusat reruntuhan," ucap Mo Xincheng lalu masuk ke dalam pusat reruntuhan. Di kelompok orang-orang Orde Hitam nampak seorang prajurit yang baru datang sedang melaporkan sesuatu kepada Wakil Presiden Orde Hitam yang bernama Long Yan. "Wakil Presiden, kami tadi menemukan lembah obat yang langka. Namun semua orang-orang Orde Hitam kita di lembah itu telah dibantai," ucap prajurit itu sambil memberitahu bahwa orang yang telah membantainya adalah Qinchen. "Apa? Apakah kamu yakin?" ucap Wakil Presiden Orde Hitam Long Yan dengan ekspresi marah. "Ya Tuan, saya yakin dialah orangnya." Wakil Presiden Long Yan menghela napas. "Sudahlah, kesampingkan dulu masalah ini. Setelah kita keluar dari pusat reruntuhan, baru kita akan bertindak," ucap Wakil Presiden Long Yan lalu memimpin semua orang-orangnya dan masuk ke dalam pusat reruntuhan. Di sisi lain, Qinchen yang melihatnya mengerti bahwa kejadian di lembah obat telah diketahui oleh orang-orang Orde Hitam. Namun Qinchen, dia nampak biasa saja. Tentu Qinchen sama sekali tidak takut oleh Orde Hitam. Sesaat Qinchen melihat seorang pria berbaju hitam. Qinchen sekilas merasakan aura yang aneh darinya. Lalu Qinchen tidak memikirkannya lagi dan masuk ke dalam pusat reruntuhan. Pria berbaju hitam itu juga masuk ke dalam pusat reruntuhan. Pada saat ini hampir semua orang telah memasuki pusat reruntuhan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.